Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 21 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak sulung sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab oleh pengorbanan anak sulung sorga, keselamatan boleh menjadi bagian mereka yang percaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini, Senin 21 Oktober 2024, Anak Sulung Sorga. Ayat ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kira-kira 40 hari setelah kelahiran Kristus, Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Hal ini sesuai dengan hukum Yahudi, dan sebagai pengganti manusia, Kristus harus menaati hukum dalam setiap hal. Ia telah menjalani tata cara sunat sebagai janji ketaatannya kepada hukum. Sebagai persembahan bagi ibu, hukum mengharuskan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, dan seekor burung tekukur muda atau burung tekukur untuk korban penghapus dosa. Namun hukum menetapkan bahwa jika orang tua terlalu miskin untuk membawa seekor domba, sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati muda, 1 untuk korban bakaran, yang lain untuk korban penghapus dosa, dapat diterima. Persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan harus tanpa cacat. Persembahan ini melambangkan Kristus, dan dari sini jelas bahwa Yesus sendiri bebas dari cacat fisik. Dia adalah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Struktur fisiknya tidak dirusak oleh cacat apapun. Tubuhnya kuat dan sehat. Dan sepanjang hidupnya, dia hidup sesuai dengan hukum alam. Secara fisik maupun rohani, dia adalah contoh dari apa yang Allah rancangkan bagi seluruh umat manusia melalui ketaatan pada hukum-hukumnya. Penyerahan anak sulung berawal pada masa-masa permulaan. Allah telah berjanji untuk memberikan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Karunia ini harus diakui di setiap rumah tangga dengan penghabisan anak sulung. Ia harus mengabdikan diri pada jabatan imam sebagai wakil Kristus di antara manusia. Dalam pembebasan Israel dari Mesir, penahbisan anak sulung diperintahkan lagi. Sementara anak-anak Israel berada dalam perbudakan orang Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi kepada Firaun, raja Mesir, dan berkata, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Renungan ini dikutip dari The Desire of Ages, halaman 50 dan 51.
Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang anak sulung sorga, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 51 paragraf 1 yang berbunyi, penyerahan anak sulung sudah ada sejak zaman dahulu kala. Allah telah berjanji untuk memberikan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Saat Roh Nubuat berkata zaman dahulu kala, artinya dahulu kala di masa kekekalan. Dahulu kala ini bukan pada masa perjanjian lama, tetapi pada masa di luar perhitungan waktu manusia. Dan pada masa itu, Allah telah berjanji untuk memberikan anaknya yang pertama atau anaknya yang sulung menjadi korban untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya. Nah, jika disebut anak sulung sorga, maka artinya yang pertama lahir di sorga. Itu sebabnya Nyonya White menggunakan kata firstborn of heaven. Jadi, karena anak Allah adalah yang lahir pertama di sorga, itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 57 tahun 1907 paragraf 3 yang berbunyi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini? Perhatikan dua kepribadian yang berbeda. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kutipan ini, Nyonya White kutip dari Ibrani 1 ayat 4-6, dan inilah yang harus kita kabarkan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah anak yang Allah Bapa peranakan. Itu sebabnya Paulus menuliskan, ia, yaitu Bapa, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Artinya, Yesus adalah anak Allah yang sulung sebelum dia datang ke dunia ini. Ini poin penting. Yesus adalah anak bukan nanti setelah di dunia, tetapi sebelum datang ke dunia, Yesus adalah anak, yaitu anak yang Bapa peranakan, anak sulung sorga. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 101 tahun 1896 paragraf 7, Kristus adalah bintang yang seharusnya terbit dari Yakub, dan satu-satunya yang di dalamnya semua bangsa di bumi akan diberkati sebagai anak sulung sorga dan yang diperanakan dari Bapa yang dipenuhi dengan semua harta kekekalan. Kristus adalah anak sulung sorga, karena Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya dan bukan metafora. Inilah dasarnya dari penerapan tulah yang ke-9 dan tulah ke-10. Perhatikan, tulah ke-9 adalah Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Karena begitu gelapnya, sampai-sampai orang tidak dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Sebab kegelapan pekat itu meliputi Mesir selama 3 hari. Ini adalah lambang kematian anak Allah, yaitu anak sulung sorga. Itu sebabnya tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Keluaran 11 ayat 4-6 berkata, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan,
pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Apakah semua anak sulung Mesir yang mati tersebut adalah anak metafora? Tentu tidak. Sebab akan terjadi tangisan yang hebat di seluruh tanah Mesir, suatu tangisan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Inilah buktinya bahwa yang mati adalah anak sulung yang sebenarnya dan bukan anak sulung kiasan. Sebab yang akan mati gantikan kita dan selamatkan kita adalah anak sulung sorga, anak yang sesungguhnya Bapa peranakan. Jadi, tulah ke-9 dan tulah ke-10 adalah lambang dari kematian anak sulung sorga. Nah, renungan hari ini mengutip Keluaran 4 ayat 22 yang menyatakan bahwa Israel adalah anak sulung Yehova. Mengapa Israel disebut anak sulung? Apakah karena diperanakkan Bapa? Tentu tidak. Perhatikan Paulus menjelaskannya dalam Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Israel disebut anak karena diangkat menjadi anak. Yesus adalah anak Allah, bukan diangkat atau diadopsi, namun anak yang Bapa peranakan. Karenanya status Yesus sebagai anak Allah dan status Israel sebagai anak sulung Yehova berbeda. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui, pahami, dan percaya? Karena di dalam gereja telah diajarkan adanya Yesus yang lain, yaitu Yesus anak Allah yang metafora, atau bukan anak yang sesungguhnya. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Yesus anak Allah yang sebenarnya adalah anak yang Bapa peranakan. Anak pertama yang lahir di sorga atau anak sulung sorga. Yesus yang benar inilah yang mati demi kita, agar kita yang percaya kepada Yesus yang benar tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 51 paragraf 5. Dengan demikian, hukum untuk menyerahkan anak sulung menjadi sangat penting. Sementara itu merupakan peringatan akan pembebasan ajaib Tuhan atas anak-anak Israel. Itu menggambarkan pembebasan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh anak tunggal yang Allah peranakan. Sebagaimana darah yang dipercikkan pada tiang pintu telah menyelamatkan anak sulung Israel, demikian pula darah Kristus memiliki kuasa untuk menyelamatkan dunia. Allah Bapa menyediakan keselamatan hanya melalui satu jalan, yaitu anak yang Bapa peranakan, anak yang lahir pertama di sorga, anak sulung sorga, yaitu Yesus Kristus. Percayakah saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan penting pada pagi hari ini, bahwa anak sulung sorga, anak yang Bapa peranakan, Yesus Kristus, adalah korban pendamaian, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu telah dilambangkan pada peristiwa tulah ke-9 dan tulah ke-10 di Mesir. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka di dalam Kristus kami diangkat menjadi anak, dan oleh rohnya kami dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, kepadamu, ya Bapa.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.